Buat kalian yang mengajukan pinjaman online tapi ditolak dengan alasan kredit skor rendah, perlu kalian ketahui dulu penyebabnya apa. Dan jika kalian pinjamannya ingin di ACC, coba kalian simak aja video ini sampai selesai. Karena di sini gue akan memberikan sedikit tipsnya dan juga merekomendasikan daftar aplikasi pinjol OJK yang masih ACC walaupun kredit skornya rendah. Oke teman-teman, seperti di opening tadi, buat kalian yang mempunyai permasalahan pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah, padahal kalian belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali sebelumnya, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci ya. Dan buat kalian yang ingin tahu cara membuka kredit skor, salah satu caranya adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Karena jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, sebelumnya kalian ini harus sering transaksi online ya. Kalau kalian sering transaksi online ataupun sering berbelanja online di suatu aplikasi, maka limit pay letternya akan terbuka. Walaupun hanya mendapatkan limit 100 ataupun 200 ribu rupiah saja, itu bisa kalian gunakan untuk berbelanja. Seperti yang gue bilang tadi, bahwa salah satu cara membuka kredit skor adalah kalian pancing menggunakan pay letter. Jika kalian sudah gunakan untuk berbelanja, kalian bisa angsur hingga lunasi pay letternya. Jika sudah lunas, maka kalian bisa mencoba pinjaman online di aplikasi lain. Ya, walaupun prosesnya sedikit lama, tapi itulah cara membuka kredit skor. Tapi buat kalian yang sebelumnya sudah pernah mengajukan pinjaman online di ACC dan mencoba di aplikasi berikutnya pinjamannya ditolak dengan alasan kredit skor rendah, itu tandanya kalian pengisian datanya berbeda dengan aplikasi yang sebelumnya. Jadi kuncinya, harap gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Karena kebanyakan aplikasi pinjol di tahun 2026 sudah memakai sistem scoring kredit otomatis. Pengisian data berubah-berubah, pinjaman kalian ini akan otomatis langsung ditolak. Nah, selain kedua tips itu, dipastikan juga jika kalian ingin mengajukan pinjaman online, kalian ini harus berusia legal, yaitu minimal 21 tahun. Dan yang selanjutnya adalah, di saat kalian memfoto KTP bagian depan, ini penting banget. Kalian pastikan hasilnya harus benar-benar jelas. Karena aplikasi pinjol ini sebagai jaminan utamanya adalah foto KTP kita bagian depan. Jadi di sini gue saranin, di saat memfoto KTP bagian depan, itu hasilnya harus benar-benar jelas supaya pinjaman kalian di ACC. Yang terakhir untuk bagian nomor handphone, ini mencakup nomor handphone pendaftaran dan juga nomor kontak darurat. Nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Sedangkan untuk nomor handphone pendaftaran, nomornya harus aktif selama minimal 6 bulan. Jangan di bawah 6 bulan ya, soalnya kalau di bawah 6 bulan, sistem dari aplikasinya akan menandai kalau kalian ini sering ganti-ganti nomor. Mereka ini takutnya, jika pinjaman kalian di ACC dan kedepannya kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran, nomor kalian akan sulit untuk dihubungi. Jadi saran gua, di saat kalian mendaftar pinjol, gunakan nomor handphone aktif di atas 6 bulan ya. Bahkan beberapa aplikasi ada yang memberikan limit besar tergantung dari masa aktif nomor handphone kalian. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung aja masuk ke daftar aplikasi pinjol OJK yang masih ACC walaupun kredit skornya rendah menurut pengalaman pribadi gua. Jadi gue sendiri sudah membuktikan di saat kredit skor gue jelek, pinjaman gue masih di ACC dari aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Untuk yang pertama di sini gue rekomendasikan aplikasi Kredit Pintar. Aplikasi ini dari PT Kredit Pintar Indonesia, sudah terunduh sebanyak 10 juta unduhan, memiliki rating 4,3 dari 2 juta ulasan. Limit pinjaman tertinggi yang diberikan hingga 50 juta rupiah, ada fitur pinjaman fleksibel juga ya. Jadi jika limit kalian masih tersisa, kalian ini masih bisa mencairkan pinjaman dalam satu aplikasi. Nah untuk aplikasi Kredit Pintar memberikan tenor yang panjang, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, hingga 12 bulan untuk paling lamanya. Untuk aplikasi ini sendiri syarat hanya KTP ya, jadi tanpa NPWP, tanpa slip gaji, kalian masih bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Tapi walaupun aplikasi ini gampang banget nyarinya, di saat pengisian data seperti yang gue bilang tadi, harap gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi. Jadi kuncinya, kalian isi sesuai dengan data diri kalian saja. Yang kedua di sini gue rekomendasikan aplikasi Alobank. Aplikasi ini berbasis m-banking dan aplikasi ini menyediakan fitur pinjaman online juga. Cara membuka fitur pinjaman online-nya gampang banget. Yang pertama kalian unduh saja untuk aplikasinya. Yang kedua kalian bisa buka rekening. Jika rekeningnya sudah terbuka, maka fitur pinjaman online-nya akan terbuka. Memberikan limit pinjaman tertingginya hingga 100 juta rupiah dengan dua fitur pinjaman. Yang pertama pay letter yang biasa digunakan untuk berbelanja, dan yang kedua dana instan yaitu pencairan uang tunai. Tapi buat aplikasi ini, jika kalian ingin mencairkan pinjaman, kalian pancing aja, simpan uang di aplikasi Alobank beberapa hari. Jika sudah simpan uang, maka kalian bisa mengajukan pinjaman online dengan sangat mudah. Jadi kuncinya adalah simpan uang terlebih dahulu, ataupun kalian sering transaksi seperti transfer uang dan yang lainnya.
Top 1 yang paling gue rekomendasikan tentu saja aplikasi Easy Cash. Aplikasi ini di saat kredit skor gue jelek masih mencairkan pinjaman gue dengan limit yang lumayan besar. Sudah terunduh sebanyak 50 juta unduhan dengan rating 4,6 dari 2 juta ulasan. Aplikasi ini bisa mencairkan pinjaman kalian ke Dana langsung ya. Jadi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, tidak usah pusing-pusing lagi karena aplikasi ini bisa langsung mencairkan pinjaman kalian ke Dana. Memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 100 juta rupiah. Dan memberikan bunga mulai dari 0,01% saja per harinya. Pencairannya super cepat juga dalam aplikasi Easy Cash ini dalam kurun waktu 1 menit aja. Jadi buat kalian yang mempunyai kendala pinjamannya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah, kalian bisa coba aplikasi yang gue rekomendasikan ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini, yaitu pinjaman online yang masih ACC kredit skor rendah, dan juga tipsnya supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu kalian. Buat kalian yang mempunyai kendala pinjolnya selalu ditolak dengan alasan kredit skor rendah. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.